81 titik. Alhamdulillah. Di mana saja berada, semoga selalu bahagia, selalu sehat, selalu sehat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Nah baik, hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Malam hari ini kita akan menuntaskan ya, maqamat dalam tasawuf. Ya, ini 7 maqam at-taubati wal wara'a wa zuhudi wal faqara wa sabaru wa tawakkal wa ridha. Malam hari ini maqamat yang ketujuh yaitu ridho, maqam ar-ridho. Dan menurut ulama ini adalah maqam yang tertinggi, maqam ridho dalam kitab Al-Luma fit Tasawuf Abu Nasr As-Saraj Atus radhiyallahu anhu. Penting bagi kita untuk menyampaikan hal ini karena di dalam tasawuf itu hal seperti ini dicari oleh umat ya, oleh sufi ya, para penempuh jalan tasawuf. Nah, dia akan muncul nanti di video rekaman TKN Ma'had Suryalaya Sinar PPKN. Nah, jadi mereka bisa belajar apa sih taubat itu dalam TKN, apa sih ridho itu dalam TKN itu. Jadi sedikit mengulang, kalau maqamat itu kedudukan rohani yang dicapai oleh seorang murid dengan usaha, sekali lagi dengan usaha mujahadah dan latihan riadoh. Jadi bukan pemberian spontan dari Allah yang dinamakan ahwal, itu anugerah. Jadi maqamat itu hasil usaha. Kita tahu ma'rifat itu ada dua jalurnya, dari atas, dari bawah. Tanazul dan taroki gitu ya. Naik ke atas dari kita, usaha kita. Turun ke bawah anugerah dari Allah. Ada orang marifat kepada Allah itu karena dia usaha mengenal makhluknya, mengenal alam cipta. Ada juga orang marifat itu memang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Makanya ada istilah murid, ada istilah murad. Nah ini kita murid ya, yang mencapai makom itu dengan jalan mujahadah dan riadoh yang serius. Nah baik, ar-ridho. Ridho itu adalah makom tertinggi dalam tasawuf. Dan inilah pula tujuan dari para pecinta kesucian jiwa, yakni mendapat ridho Allah. Cintanya, mengenalnya, hingga bersamanya abadan. Selama-lamanya. Ilahi anta maksudi wa ridho ka matlubi atini mahabbataka wa marifatak wa atini maka abada. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari ketenangan hati seorang mukmin. Puncak. Di bawahnya bisa juga hati menjadi tentram. Tapi puncak ketenangan dari seorang mukmin itu adalah makom ridho. Ia bukan sekedar kepasrahan yang pasif. Bukan ridho itu nerima nasib, bukan. Melainkan sebuah bentuk penerimaan yang aktif, tulus, dan penuh kesadaran atas segala ketentuan, kodo dan kodarnya Allah. Kita tahu kodo itu ketetapan Allah, kodar itu perbuatan kita untuk menjemput kodo itu. Yang Allah tetapkan bagi hambanya. Ridho berarti menerima dengan lapang dada segala ketetapan Allah. Baik yang terasa nikmat maupun yang terasa berat bagi kita. Ridho. Manusia biasa, sifat basariah, yang nikmat dirasakan nikmat, yang susah juga dirasakan susah. Tapi kalau sudah ridho,
Kedua-duanya sama saja kalau sudah makom ridho. Dalam tasawuf, ridho bukan sekedar tadi itu terima nasib atau bersikap pasif tanpa ada usaha. Ridho adalah kegembiraan hati dalam menerima ketetapan Allah. Sebagaimana seorang hamba bergembira saat menerima nikmatnya. Jadi, kalau kita senang menerima nikmat Allah, kalau sudah di makom ridho itu, apapun ketetapan Allah, kita senang gitu. Ukurannya seperti itu. Orang yang sudah mencapai makom ini, ia akan memandang segala sesuatu yang datang dari Allah, baik yang secara lahiriahnya tampak menyenangkan maupun yang menyakitkan. Semuanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Dipandangnya, dilihatnya, bukan hanya oleh telinga ini, bukan dengan mata ini. Tapi basiroh, hatinya, oleh hatinya, dia memandangnya itu semuanya itu bentuk kasih sayang Allah. Dikasih sakit, wah karena Allah sayang sama saya. Ya. Bermacam cara sekehendak Allah Maha untuk mensucikan hambanya yang dia cintai. Tuh. Mungkin di antara kita pasti pernah gitu kan. Oh, ada kejadian seperti ini. Oh, Allah bermaksud ingin membersihkan dosa-dosaku. Nah, bagi orang yang sudah di makom ridho, pahit dan manisnya takdir itu tidak lagi menjadi masalah. Karena ia memandang siapa yang memberikan takdir tersebut bukan apa takdir itu, bukan. Dia memandangnya siapa yang memberikan takdir. Kecintaannya kepada Allah itu melebihi segalanya. Jadi apapun ketetapan dari Allah itu ridho. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa seseorang akan merasakan manisnya iman jika ia telah ridho sebagai Tuhannya, Allah sebagai Tuhannya, dan Islam sebagai agamanya, dan Muhammad itu sebagai Rasulnya. Bagaimana sabda beliau? Qala man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah wajabat lahul jannah. Siapa yang berkata aku ridho kepada Allah sebagai Rob, sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Rasulku, niscaya surga itu wajib untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ridho adalah ketika hati tidak lagi mendebat takdir. Kenapa begini, kenapa begitu. Saya sering menyampaikan, bagi saya setiap kejadian yang sudah lalu, yaitu sudah kehendak Allah. Maupun itu manis, maupun itu pahit. Bahkan termasuk yang keluar dari mulut ini, kalau berkata, kalau sudah terkeluar, yaitu atas kehendak Allah. Tuh, kalau dia kata-katanya baik, kalau kata-katanya buruk, ambil pelajaran. Gitu. Jadi, ridho itu tidak lagi mendebat takdir. Ketika ujian datang, orang yang ridho tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Padahal aku sudah begini, padahal aku sudah begini. Gitu. Melainkan berkata, Allah yang mengaturnya. Dan Allah maha tahu yang terbaik bagiku. Jadi kata Allah ini kuncinya sebenarnya. Berprasangka baik kepada Allah. Tergantung persampaan hambaku Allah itu. Ya. Makanya aku yakin, ya pokoknya saya mau ikut Abah aja. Itu. Aku yakin. Ada orang, saya mau bersusah-susah dulu. Pas saya bilang saya nggak mau susah, mau senang aja. Gitu. Mau bahagia aja ikut Abah gitu. Jadi pasti yang terbaik buat kita. Ridho kepada Allah diuji bukan saat keadaan sedang baik-baik saja, melainkan saat situasi tidak berjalan sesuai rencana. Nah, itu ujian untuk ridho. Misal, saat usaha kita berhasil, maka kita mengakui bahwa setiap capaian adalah titipan dan karunia Allah. Tidak diakui.
Dan kalau kita merasa masih mengakui, kata pengusaha dalam maklumatnya beliau, wajib datang menemui orang, yang merasa di dalam dirinya masih ada akunya, yang merasa nomor satu, wajib menemui orang nomor satu. Itu pengesabah. Jadi kita kalau begitu, hal-hal yang hal-hal yang halus seperti itu segera datang, dan dengan datangnya kita itu, kata Abah, sudah diampuni. Saya ketika itu datang kepada Abah meminta ampun, kata Abah, sudah tidak akan datang ke sini kalau tidak sudah diampuni. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi faddolana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Hati tidak akan menjadi sombong karena sadar semua berasal dari Allah. Hati ya, bukan mulut. Hati, bukan sikap. Hati. Bahkan saat terkena musibah pun, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita yakin bahwa di balik setiap kesulitan, ada hikmah besar atau penggugur dosa yang sedang Allah siapkan untuk kita. Itu, ya, itu para ikhwan wal akhwat. Jadi memang tidak ada pilihan lain lagi bagi kita. Memang kita harus berprasangka baik kepada Allah. Dan kita tentu sudah sering membuktikan itu. Makanya pengesabah bukan omong kosong. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Bahagia selalu, selalu bahagia. Nah, apa tanda-tandanya orang yang telah ridho? Orang yang ridho tidak akan mudah cemas. Nah, tidak mudah cemas seperti Pak Prof, ya, ke mana kalau nggak salah, pokoknya ke Eropa ya, ke Jerman. Yang susah di Eropa tuh konon katanya paling susah tuh ke Jerman itu. Bisa datang kalau bukan ada undangan dari sono. Jadi profesor datang ke situ, apa namanya itu, paspornya beliau hilang. Nggak mudah ngurus di situ, negara itu. Tapi tenang gitu, ridho, percaya aja gitu ya dengan apa guru mursyidnya, Shalal Bani Hasim. Padahal udah dicari-cari nggak ketemu, besoknya datang sendiri gitu. Jadi nggak cemas gitu ya, atau frustasi karena ia telah menyerahkan kendali hidupnya kepada sang pemilik skenario terbaik. Itu coba renungkan, kita renungkan. Apapun ya masalah kita, apapun keinginan kita, apapun program kita, rencana kita, kita itu hidup memang harus punya rencana. Kalau nggak punya rencana, ya sama dengan mati. Bukan sama dengan mati, wasilahnya. Kalau mau hidup panjang ya harus punya rencana, harus punya program. Nah, program terbaik itu adalah Allah. Hati menjadi lebih tenang dan jauh dari penyakit hati. Seperti dengki atau marah pada keadaan. Wah, orang frustasi itu. Nah, kalau dia menyesali keadaan. Kalau kita manusiawi, datang penyesalan gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan berlarut-larut. Justru keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kita menjadi hambanya. Ya, seperti Buddha suka bilang itu, walaupun itu juga dalam keterangan-keterangan ulama tasawuf, ya, ya kita di hadapan guru itu seperti mayat sedang dimandikan, dibulak-balik ya, seperti bayi di tangan ibunya yang baru dilahirkan. Ya tidak, kita ya udah pasrah aja. Nah, seperti itu ridho atas ketetapan Allah, kita menjadi hambanya. Alhamdulillah, bukan ridho, bersyukur. Ya, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita jadi hamba Allah. Dan menerima dengan ikhlas penuh kecintaan atas segala ketetapannya.
Dalam firman Allah, Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khosya rabbah." Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Abadan. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Nah, bagaimana caranya mencapai makom ridho? Ya, bagi kita Ikhwan Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah tinggal mengamankan, melestarikan ajaran dari guru kita dan selalu update, ya, update. Ya. Dari apa namanya tuh pengesahabah pilot ya, dibawa ke barat, ke timur, nanjak, turun, berhenti, jalan pelan, tancap gas. Ya, memperbanyak zikir. Zikir yang paling abdol, zikirnya la ilaha illallah. Sampai kita mampu mengenal Allah lebih dalam. Mengenal apa? Mengenal Allah itu juga perjalanan. Ibarat kita masuk hutan, di tepian-tepiannya dulu, baru masuk ke dalam ribanya gitu kan. Ibarat kita menyeberangi lautan, baru ke pantai dulu, basah telapak kaki, sampai menyelam. Sampai menemukan mutiara. Nah, yakni mengenal sifat-sifat Allah. Menyelam di sini bukan menyelam masuk dalam laut atau masuk ke hutan belantara, tapi menyelami Tuhan kita, menyelami itu, supaya kita makrifatnya semakin dalam dan semakin banyak. Tuh. Apa yang diselami? Ya Allah memiliki sifat-sifat. Semakin banyak kita mengenal sifat-sifat Allah, semakin tinggi marifat kita. Berapa sifat-sifat Allah? Wallahu alam. Sifat Allah itu tidak terhitung, hanya Allah yang tahu. Tidak terbatas. Kita hanya tahu sifat Allah itu sifat 20, ya, 9 Asmaul Husna. Itu yang kita pelajari. Semakin banyak kita mengenal sifat-sifat Allah, semakin mengerti kita perbuatan-perbuatannya. Seperti Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Semakin dalam kita mengenal sifat-sifat Allah, maka mudah bagi kita percaya bahwa setiap takdirnya pasti membawa kebaikan. Tuh. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ridho itu dimulai dari rasa cukup. Dengan bersyukur atas apa yang ada, hati akan lebih siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Kalau kita sudah yakin bersama dengan Allah, tidak ada khawatir. Ya. Selalu tersenyum, dicurangin orang kita tersenyum, ya, gitu ya. Apalagi kalau hati kita berbisik, ya. Wah, itu makanya kata Abah Hanom, kamu jangan sakit hati. Kepada Abah, jangan mudah sakit hati, kasihan orangnya gitu. Ya. Dizolimi orang ya kita tersenyum gitu ya. Ya kalau saya ya, karena saya makomnya masih ini ya, ya begitu ya. Tinggal tahu ya, kamu tahu sendiri akibatnya gitu. Ya seperti itu. Ya, kalau sudah makom ridho itu ya benar-benar kasih sayang ya. Ya. Ar-Rahim gitu. Sifat yang dimiliki oleh salah satu sifat ya, salah satu sifat Allah yang wajib dimiliki oleh seorang mursyid itu Ar-Rahim. Karena 114 kata Ar-Rahim dalam Al-Quran, 113 disandarkan kepada Allah, satu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyayang. Ya. Nah, jadi akan melihat sesuatu itu dengan kasih sayang. Gitu. Tuh. Sahabat kita lihat guru kita, dia apa-apain gitu ya. Beliau melihatnya dengan kasih sayang, dengan kecintaan.
Hati akan lebih siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Barang siapa ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Ini kuncinya. Kalau kita ingin meraih ridho Allah, ya ridho dengan ketetapan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innal izomal jasai ma'a izomil balai. Wa inna Allah idha habba qaumabtalahum, faman rodiya falahu ridho. Wa man sakhita walaihi sakhatu. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Ya, jadi makanya kita melaksanakan sholat sama-sama melaksanakan sholat, tapi kesusahannya belum tentu sama itu. Tergantung apa namanya itu ujian yang diberikan kepada hambanya. Seperti kita sedekah, sama-sama sedekah 100.000. Tapi bagi orang yang banyak duit 100.000 kecil, bagi orang yang susah, apalagi habis ngutang 100.000 besar. Gitu. Jadi sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan Allah. Apa keridhoan Allah? Ya kalau Allah sudah ridho, ya selalu bahagia, bahagia selalu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Itu kalau Allah telah ridho. Ya, barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Barang siapa yang murka, tidak ridho, ya, maka baginya kemurkaan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, para sufi sering membedakan antara sabar dengan ridho sebagai penutup. Kalau sabar masih terasa berat atau sakit di dalam hati saat menghadapi ujian, tetapi ia menahan diri untuk tidak mengeluh dan tetap menjalankan kewajiban kepada Allah. Itu sabar. Ia menanggung beban dengan penuh kesadaran. Itu masih ada terasa sakit gitu ya. Kalau ridho, beban tersebut sudah tidak terasa berat lagi. Gitu. Ridho, senang aja bawaannya. Hatinya telah lebur dalam kehendak Allah. Cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Senang aja dikasih gitu ya. Ia merasa bahwa jika Allah yang memilihkan takdir tersebut, maka itulah yang terbaik. Sehingga ia menyambutnya dengan kelapangan dada yang tulus, jembar rohmaniyah. Ya. Itulah makanya ridho adalah makom tertinggi dalam tasawuf. Ya. Hal mesti dimiliki oleh orang yang sudah di makom ridho ialah mahabbah dan ma'rifat. Ingin bersama Allah selama-lamanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita diperintahkan guru kita banyak-banyak zikir, banyak-banyak zikir, sebanyak-banyaknya. Diperintahkan oleh guru kita melaksanakan amaliyah-amaliyah. Ya. Diperintahkan oleh guru kita bermacam-macam perintah guru kita. Untuk apa? Untuk supaya kita diperintahkan baca doa, ditambahin ma'aka abadan. Untuk apa? Supaya kita itu sadar. Supaya kita benar-benar mahabbah dan benar-benar makrifat. Nah, kita harus sampai. Sebenarnya semaripat ketika ditakin zikir, marifat sudah marifat kepada Allah, tapi marifatnya itu kan belum dalam, gitu. Belum luas. Nah, jadi guru mendidik kita supaya kita marifat kita kepada Allah semakin tinggi, gitu. Wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.